Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, jadi hari ini 9 Maret 2026 adalah hari pertama gladi bersih TKA. Ini ya, kan ada kendala teknis, ada gladi bersih. Oke. Jadi hari ini hari pertama cukup luar biasa untuk gladi bersih TKA. Jadi buat teman-teman yang belum mengikuti gladi bersih TKA, saya akan coba buat reviewnya sedikit ya, teman-teman, tentang permasalahan yang ditemukan saat gladi TKA ini di hari pertama ya, teman-teman ya. Ini hasil rangkuman Ngapakpedia bersama teman-teman yang sudah melaksanakan gladi bersih TKA. Antara lain secara umum sih ada kendala teknikal, gangguan pada sistem server dan infrastruktur perangkat keras, kemudian manajemen waktu ya, keterlambatan jadwal dan durasi pelaksanaan gladi ya, bukan simulasi, saya salah ketik. Kemudian koordinasi tim itu juga perlu banget karena banyak kasus yang ternyata, permasalahannya karena, kurangnya koordinasi di sekolah, teman-teman. Oke, mari kita bahas ya, biar teman-teman yang belum gladi itu bisa mempersiapkan diri. Yang pertama permasalahan tentang gagal login Proktor ya. Ini permasalahan awal ketika mau gladi. Itu pertama harus pastikan kalian login menggunakan user dari menu gladi bersih. Di sini, di web TKA itu ada menu gladi bersih. Nah, ini ada menu komputer Proktor. Gunakan username dan password yang ada di menu komputer Proktor ini, teman-teman. Kemudian yang kedua, verifikasi waktunya, yaitu pastikan login jika jam akses sudah dibuka secara resmi. Jam berapa sih login Proktor browsernya? Ini, teman-teman ya. Jadi, Proktor itu untuk WIP dibuka dari jam 6, Vita dibuka dari jam 7, WIT dibuka dari jam 8. Jadi, pastikan kalian login untuk Proktor di rentang waktu nih. Ini untuk Proktor ya, teman-teman ya. Itu sih sedikit untuk Proktor ya. Kemudian permasalahan yang kedua adalah adanya notifikasi Proktor sedang login di perangkat lain ya. Ini indikator errornya jika Anda melihat pesan error ini dapat dipastikan bahwa ada laptop atau perangkat lain yang sedang login menggunakan akun Proktor browser Anda saat ini. Tapi ada juga kondisi, Bang, sebenarnya yang login cuma satu. Ya, itu ngebug aja ya. Jadi solusinya, pastikan Anda telah logout atau keluar dari perangkat atau laptop lain terlebih dahulu jika memang ada. Yang kedua, silakan restart atau mulai ulang laptop yang sedang Anda gunakan saat ini, kemudian buka ulang aplikasi Proktor Browser untuk melanjutkan proses dengan aman. Jadi, ini biasanya ngebug ya teman-teman ya, karena Proktornya statusnya sudah terbuka sebelumnya gitu. Apa-apa, nggak terlalu ribet kalau masalah ini ya. Intinya restart laptop, silakan login ulang gitu ya. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah berkaitan dengan menggeser atau mempercepat sesi. Ya, ini berkaitan dengan kedisiplinan waktu ujian TKA ya. Bahwa untuk sesi tidak bisa digeser atau dipercepat. Waktu pelaksanaan ujian secara mutlak harus sesuai dengan jadwal yang tertera pada web TKA. Dan peserta juga tidak bisa ganti sesi. Jika terdaftar di sesi 2, maka wajib mengikuti ujian di sesi 2 tanpa pengecualian. Tidak bisa maju maupun mundur. Jadi, untuk waktu sesi itu di sini teman-teman. Release token ya, ini adalah waktu pengerjaan sesi ya. Untuk WIB sesi 1 itu jam 7 sampai 8.45, sesi 2 9.15 sampai 11 dan seterusnya sesi 3, sesi 4. Ini WIB, WITA dan WIT. Ya, teman-teman. Jadi ini waktunya untuk sesi 1, 2, 3 dan 4. Jadi kalau eh, di antara waktu ini ada yang beda sesi ya nggak bisa. Intinya yang bisa login adalah sesi sesuai waktu sekarang. Ya, teman-temannya tidak bisa geser, tidak bisa maju, tidak bisa mundur untuk pengaturan sesi. Karena banyak yang nanya, Bang, bisa cepat-cepat nggak sesi duanya? Ya nggak bisa, gitu ya. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah prosedur pergantian sesi ujian. Jadi ini ada instruksi penting bagi proktor terkait status mengerjakan pada siswa. Gini, hari ini ada yang sesi satunya itu sampai kehabisan waktu, ya. Sehingga status siswa di sesi satu masih mengerjakan, tapi si proktor sudah mengoperasikan ganti ke sesi kedua dan itu tidak boleh, ya itu dilarang ya.
Proktor tidak diperkenankan mengganti sesi apabila masih terdapat siswa yang berstatus mengerjakan pada sesi ujian sebelumnya. Tindakan kehabisan waktu, jika waktu siswa telah habis, silakan gunakan menu aksi pada sistem Proktor untuk mengeklik opsi selesai tes oleh Proktor ya. Jadi kalau di status peserta itu yang ada sedang mengerjakan, status selesai, di sampingnya itu ada klik selesai, silakan boleh klik fitur itu teman-teman, kalau si anak memang sudah selesai. Tapi kalau si anak belum selesai dan sudah selesai dan di situ tidak ada menu fitur paksa selesai oleh Proktor, maka kalian bisa gunakan fitur reset login. Jadi anaknya di-reset login aja ya. Jadi pastikan kalau mau ganti sesi ya, bahwa semua siswa, yang di sesi sebelumnya statusnya sudah selesai mengerjakan atau sudah tidak ada yang statusnya login gitu ya. Jadi pastikan secara menyeluruh bahwa semua siswa telah menyelesaikan ujian yang ditandai dengan mengklik tombol kembali ke halaman login. Ini bukti kalau siswa sudah selesai mengerjakan ya. Nah, agar tidak terjadi kasus seperti ini, kehabisan waktu, itu teman-teman Proktor juga perlu mengingatkan waktu ya. Nah, di sesi kedua itu ada error dari pusat di sesi kedua. Sebenarnya bukan hanya di sesi 2, tapi di sesi keempat juga error teman-teman. Cuma saya bikin PPT-nya itu waktu sesi ketiga, jadi belum sampai ke sesi keempat. Nah, ternyata di sesi keempat juga error. Kondisinya adalah peserta tidak bisa mengerjakan soal dan sistem mengalami logout secara otomatis. Permasalahan ini bersumber dari pusat dan berlangsung terus hingga waktu sesi 2 habis ya. Dan solusinya adalah penjadwalan ulang. Jadi, sesi 2 akan diulang di hari lain pada gelombang berikutnya. Peserta dapat dialihkan ke gelombang kedua, atau gelombang ketiga, atau gelombang tambahan. Jadi, pelaksanaan ulang dilakukan pada hari ke-1 sesi 2 di gelombang berikutnya, yaitu hari Rabu atau hari Senin depan ya. Jadi, yang hari ini sesi 2-nya error itu diganti di hari Rabu atau di hari Senin depan ya, seperti itu. Ini khusus yang hari pertama. Kalau besok errornya di hari kedua, ya kalau misalnya ada error di hari kedua ya berarti digantinya di hari kedua di gelombang berikutnya, yaitu hari Kamis atau hari Selasa minggu depan ya. Jadi untuk tindakan administrasinya berupa berita acara ya, berita acara untuk sesi 2 yang mengalami error tidak perlu diisi pada saat hari kejadian berlangsung. Pengisian berita acara ditunda dan wajib diisi nanti pada saat pelaksanaan hari penggantinya. Misalnya kalian mengganti di hari Rabu, ya berarti berita acaranya diisi di hari Rabu saja. Seperti itu ya, untuk yang error sesi keduanya. Untuk yang selanjutnya adalah tidak bisa mengisi berita acara. Nah, ini juga banyak yang mengalami kasus seperti itu. Bang, ini kenapa namanya nggak muncul, nama KS nggak muncul, nama Proktor nggak muncul? Ya, penyebabnya adalah pastikan sudah mengisi fakta integritas KS, Proktor, teknisi, dan pengawas internal terlebih dahulu. Karena syarat mengisi berita acara adalah sudah mengisi fakta integritas. Silakan periksa kembali dan lengkapi di menu fakta integritas sebelum melanjutkan. Jadi menu fakta integritas di sini teman-teman. Di menu administrasi tes. Nah, sini ada fakta integritas. Silakan diisi dari kepala sekolah, proktor, teknisi, dan pengawas internal kalian. Seperti itu. Nah, berita acara bisa diisi di lain hari dan tidak diwajibkan untuk diselesaikan pada hari yang sama. Misalnya karena hari ini belum bisa ngisi berita acara, maka berita acaranya bisa diisi besok ya. Ketentuan kelonggaran waktu ini berlaku khusus untuk pelaksanaan galadi ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya untuk TKA utama juga pengisian berita acara sih boleh di hari berikutnya, cuma butuh tanda tangan pengawas, jadi sebaiknya di hari pelaksanaan saja. Itu kalau TKA utama seperti itu. Kita lanjut. Nah, panduan kendala sistem dokumen ya. Jadi ada kendala di mana kalian tidak bisa unggah fakta integritas. Permasalahan umumnya adalah karena formatnya tidak sesuai dan ukuran terlalu besar. Jadi, pastikan ketika upload fakta integritas itu dokumennya berupa foto dan ukuran filenya kecil sesuai batas maksimal. Kalau saya uploadnya lewat HP, teman-teman, langsung difoto aja dari HP-nya ya. Seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah tentang manajemen waktu. Jadi
Sebagai seorang proktor, kalian harus memberi peringatan dini, ya. Proktor wajib mengingatkan peserta ketika waktu pengerjaan hampir habis untuk menghindari gangguan. Seperti tadi, sedang mengerjakan tahu-tahu waktunya habis. Nah, si anak belum sempat sampai selesai. Nah, itu nanti merugikan anak ya. Jadi, langkah ini untuk mencegah status peserta sedang mengerjakan karena waktu terhenti mendadak. Seperti itu. Ini yang repot kalian juga, siswanya rugi juga. Jadi, lebih baik wajib mengeklik selesai sebelum waktunya habis. Jadi jika masalah sudah terjadi, nah kalau sudah terjadi gimana nih? Dokter harus melakukan action selesai tes secara manual pada sistem. Itu kalau menu menu selesai tesnya bisa diklik ya di Proktor ya. Kalau tidak bisa ya berarti harus di-reset login seperti itu, teman-teman. Oke? Jadi itu untuk manajemen waktu. Oh iya, sudah end of slide, jadi itu dia 9 permasalahan yang perlu saya sampaikan terkait bisa kita katakan review ya, review gladi bersih TKA hari pertama. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang belum melaksanakan gladi sehingga teman-teman bisa lebih siap dalam melaksanakan gladi bersih di gelombang berikutnya. Untuk besok hari kedua ya dilaksanakan seperti hari pertama saja dari sesi 1, sesi 2, sesi 3 dan seterusnya, teman-teman. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.